bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Marula KM Banjarnahor. Saya bertugas di SMK Negeri 1 Cilengkrang. Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Saat ini saya sedang mengikuti program Guru Penggerak Angkatan 10 tahun 2024. Di sini saya akan menyampaikan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara sesuai dengan prinsip Merdeka Belajar yang berpusat kepada peserta didik. Yang pertama, mengenali diri dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan dan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Dalam peran sebagai pendidik, harus terus belajar secara sadar agar dapat lebih memahami perkembangan peserta didik. Dengan kesadaran diri tersebut akan membentuk kita sebagai manusia merdeka. Seperti yang disampaikan Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa manusia merdeka adalah manusia yang dapat berdiri di kaki sendiri. Dengan kemampuan dan kekuatan kita sebagai pendidik yang terus belajar sesuai dengan perkembangan zaman, secara langsung menjadikan kita sebagai pendidik yang merdeka. Zaman sudah berubah, anak-anak kita bukan lagi seperti anak-anak pada zaman kita dulu. Semua informasi sudah begitu terbuka dan cepat hanya dalam satu genggaman anak-anak. Peran kita sebagai pendidik dan kemampuan kita sebagai pendidik harus dapat memberi peran tersebut sehingga menjadikan kita tetap menjadi bagian yang dibutuhkan oleh peserta didik dan tidak akan tergantikan dengan genggaman mereka. Dengan perkembangan zaman yang begitu pesat pada zaman anak-anak sekarang ini, hampir dapat menghilangkan peran-peran yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Sebagai guru yang merdeka, mampu memahami dan memberi peran sebagai pendidik di mata anak-anak. Tunjukkan dalam keseharian di kelas. Lebih dari itu, sebagai pendidik kita harus mampu mengeluarkan hal-hal positif yang dalam diri siswa sesuai dengan kodrat mereka. Dalam benak kita timbul pertanyaan, ingin menjadi guru seperti apa saya di zaman ini? Kehadiran kita sebagai pendidik harus memberi makna dalam hati anak-anak dengan masuk lebih dalam kepada perasaan anak-anak untuk menumbuhkan potensi semangat yang dimilikinya. Inilah makna dari pendidik yang merdeka. Dengan memberi pemahaman akan potensi dan bakat serta kemandirian pada anak-anak menjadi bagian dari masyarakat nanti, itu akan memberi ruang di masa depan mereka. Sama seperti halnya sewaktu kita dahulu, seumuran anak-anak kita. Apa yang kita dapat dulu sewaktu kita anak-anak di sekolah merupakan gambaran yang kita dapatkan sekarang. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti adalah tingkah laku, akhlak, perangai, atau watak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sementara menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Sehingga diberikan gambaran sederhana, sosok orang yang berbudi pekerti adalah seorang yang memberikan dan menunjukkan perilaku baik terhadap orang lain. Seberapa penting budi pekerti ditanamkan pada sanubari anak-anak, sehingga kelak akan menjadi manusia-manusia yang cerdas dan berkepribadian luhur. Ternyata sangat penting. Maka Kemdikbud sendiri telah menetapkan bahwa penerapan budi pekerti harus dimulai dari tingkat PAUD hingga SMK atau SMA. Dan jangan lupa bahwa orang dewasa juga harus membani diri dengan akhlak yang baik pula, agar sinkron antara ucapan dan perilaku. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa budi pekerti adalah perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa atau afektif
sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Budi pekerti merupakan kodrat setiap manusia. Sebagai pendidik, perlu memahami kodrat tersebut dan mendampingi tumbuh kembangnya kecakapan budi pekerti anak didik dalam proses pembelajaran. Salam bahagia. Bapak Ibu guru hebat, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang pertama adalah kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Kodrat alam, dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sikap dan keadaan. Maka dengan itu kita sebagai guru harus mampu memberi wawasan agar dekat dengan alamnya. Guru bukan satu-satunya sumber belajar oleh murid. Maka guru harus mampu mengaitkan dengan berbagai sumber materi sesuai dengan alam. Pembelajaran kontekstual sebagai penghubung sangat membantu murid dengan sumber belajar di sekitarnya. Dan sedangkan kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama yang bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Pendidikan zaman dulu dengan sekarang pasti berbeda. Perubahan zaman merupakan keniscayaan. Kita harus siap dengan murid untuk mampu beriringan dengan zamannya, sehingga kita mendapatkan murid yang berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Pembelajaran yang kita lakukan harus menuju pada kecakapan hidup. Yang kedua, asas trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu, budaya kebudayaan atau cara hidup bangsa itu bersifat kontinu dan berkembang tanpa putus. Usaha sadar dan menikmati proses belajar karena dilakukan secara sukarela. Kemauan belajar dan rasa ingin tahu dan perlu distimulus oleh guru. Guru dapat mengajak murid di lingkungan sekitar dalam menggali sebagai pemantik diskusi. Guru dapat berdialog seperti apa lingkungan belajar yang diinginkan oleh peserta didik. Guru memfasilitasi agar dia mampu memahami dirinya dan lingkungannya. Apabila murid mampu memahami peran diri dan lingkungannya, ini dapat mendorong pengaturan kemampuan belajar mandiri atau self-regular learning. Pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan di luar negeri, seperti yang dilakukan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara ketika mempraktikkan pola belajar dunia. Dalam dunia pendidikan banyak sistem yang masuk ke Indonesia, di mana kita tidak langsung menerimanya dengan mentah-mentah. Yang kedua, asas konvergen. Asas konvergen dalam arti bahwa bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia, tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Pada asas konvergen menjelaskan bahwa pendidikan harus bersifat mengarah pada satu titik. Satu titik yang dimaksud adalah tujuan pendidikan nasional, yaitu membentuk manusia Indonesia yang Pancasilais. Asas ini juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perbedaan yang ada dalam masyarakat, sehingga tercipta persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, asas konsentris, yaitu bersikap terbuka, tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Ki Hajar Dewantara menganjurkan kita untuk mempelajari kemajuan bangsa lain, namun tetap semuanya ditempatkan secara konsentris dengan karakter budaya kita sebagai pusatnya. Kita harus mampu merefleksikan dari apa yang sudah terjadi dalam proses pembelajaran. Nah, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, yang terakhir yang harus kita pahami sebagai filosofi pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu mengantarkan murid selamat dan bahagia. Hampir semua orang tua siswa memahami bahwa ketika anaknya sudah diantarkan ke sekolah, mereka melepaskan diri dan mempercayakan sepenuhnya kepada pihak sekolah untuk mendidik anak mereka. Ketika anak bermasalah, yang bertanggung jawab penuh terhadap pendidikan mereka, maka kita sebagai pendidik harus mampu memahami hal tersebut. Nah, sebaliknya, ketika anak berprestasi, ada kecenderungan orang tua yang mengklaim bahwa anak tersebut sudah pintar dari lahirnya. Nah, hal inilah yang harus kita berikan pemahaman kepada orang tua, kita sebagai pendidik dan lembaga pendidikan. Merdeka belajar tidak boleh ditelaah sesingkat kalimatnya atau hanya 2 kata, yang sering diasumsikan orang tua bahwa anak-anak mereka sudah bebas dan tidak ada aturan belajar lagi di sekolah. Pemahaman ini juga menjadi tugas kita sebagai seorang pendidik.
Kita memberikan penjelasan kepada orang tua, pemahaman kepada orang tua. Apa yang dimaksud dengan merdeka belajar? Merdeka belajar yang berpusat pada peserta didik tidak semata-mata bahwa peserta didik sebagai acuan pola yang akan kita buat dalam pembuatan pembelajaran, dalam pelaksanaan pembelajaran. Demikian halnya ketika juga kita melakukan penilaian. Pola-pola yang ada yang bisa mendorong dan memotivasi peserta didik yang kita lakukan itu juga menjadi satu format penilaian. Bapak Ibu guru hebat, banyak hal konsep dari pola pembelajaran sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Maka oleh karena itu, hal-hal tadi yang akan kita buat sebagai konsep dan kita laksanakan, kita terapkan di sekolah kita, itu sangat bermanfaat bagi peserta didik. Itu yang menjadi basic dan hal yang mendasar yang kita lakukan bagi peserta didik. Di mana pola pembelajaran Merdeka Belajar sekarang adalah berpusat pada peserta didik, berpusat pada adat dan budaya, berpusat pada kodrat alamnya, berpusat pada kodrat zamannya. Hal ini juga saya lakukan di sekolah saya, mana pola pembelajaran yang saya lakukan berpusat pada peserta didik, memandang diri dan lingkungannya, memandang budayanya, dan memandang kodrat alam dan zamannya. Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam pemahaman filosofi belajar menurut Ki Hajar Dewantara yang diselaraskan dengan pola Merdeka Belajar. Sekian dan terima kasih.